Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam program Mimbar Gemar kita, hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, saya diberkati di dalam pembacaan kita yang terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Maaf. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi hari ini saya beri tema yaitu pertandingan wajib, ya, atau mandatory match. Dalam dunia olahraga, khususnya yang saya tahu itu tinju. Di dalam dunia olahraga tinju ada yang namanya mandatory match atau pertandingan wajib, ya. Seorang juara, ya, entahpun apapun itu kelasnya, ya, itu seorang juara dia mempunyai pertandingan wajib yang telah ditentukan oleh badan tinju tersebut, WBC atau IBF atau macam-macam itu, ya kan? Ada pertandingan wajib yang harus dijalani oleh sang juara. Sang juara tidak bisa menghindar. Sang juara tidak bisa memilih. Sang juara tidak bisa menolak. Karena inilah pertandingan wajib yang harus dilakoni. Biasanya melawan peringkat penantang di peringkat yang teratas. Gitu. Dan kadang-kadang ada juara tinju yang berusaha menghindar, tidak mau menjalani pertandingan wajib ini. Sehingga konsekuensinya yaitu gelar juaranya, sabuk juaranya diambil sama badan tinju tersebut. Gitu. Dan diadakan perebutan juara untuk merebutkan sabuk yang ditinggalkan oleh juara yang bertahan. Seperti itu. Nah, dalam kekristenan ternyata ada juga pesannya, poinnya, yaitu kita sama-sama memiliki pertandingan wajib yang harus mau tidak mau kita jalani. Nah, pembacaan kita tadi jelas, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Yang pertama, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan. Perhatikan garis bawahi, yang diwajibkan bagi kita. Oh, ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, kita sekarang menjadi anak-anak keselamatan Tuhan. Kita menjadi pemenang bersama dengan Yesus. Ingat, kita punya pertandingan wajib. Mandatory match.
yang tidak bisa kita hindari. Dan itu pertandingan iman kita, itu pertandingan rohani kita yang harus kita sama-sama jalani. Sebagai pemenang, kita tidak boleh menghindari pertandingan itu. Sebagai pemenang, kita harus menghadapi pertandingan itu. Dan pastikan engkau keluar sebagai pemenang dalam pertandingan wajibmu. Karena apa? Karena ada banyak saksi yang menyaksikan pertandingan iman kita, pertandingan wajib kita. Mereka mengelilingi, mereka menjadi saksi, mereka menonton, mereka memberi semangat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang penting di sini yaitu bagaimana kita bisa bertanding dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita dan tetap keluar sebagai pemenang. Karena mempertahankan itu biasanya lebih sulit daripada merebut sabuk juara. Beban mental sebagai seorang juara itu lebih berat, Bapak Ibu Saudara. Kalau penantang itu nggak terlalu berat secara psikologis. Penantang, dia akan lebih bebas, dia akan lebih enjoy, dia akan lebih lepas dalam bertanding. Tapi seorang juara biasanya akan lebih berhati-hati, lebih kaku, seperti itu, lebih tegang gitu. Nah, tetapi persoalannya, isunya yaitu bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Ingat, masing-masing kita punya pertandingan wajib yang harus kita hadapi. Saya punya pertandingan wajib yang harus saya hadapi, tidak bisa saya tinggalkan, tidak bisa saya lari dari pertandingan wajib saya. Bapak Ibu Saudara masing-masing, engkau mempunyai pertandingan yang Tuhan tentukan, yang harus engkau jalani, yang harus engkau hadapi, dan engkau harus menangkan. Masing-masing. Tetapi isunya yaitu bagaimana, apa yang jadi kunci rahasia dalam pembacaan kita, Ibrani pasal 12, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang dalam pertandingan wajib kita. Yang pertama, saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, yaitu yang penting, sangat penting ini, yang mendasar, yaitu tanggalkan semua beban dan dosa. Ya kan? Gitu kan? Ayat 1 bagian B, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi penekanan pertama yaitu tanggalkan semua beban dan dosa. Karena itu sangat merintangi kita dalam pertandingan iman kita. Tidak boleh sebagai seorang pelari kita berlari dalam pertandingan tapi sambil mikul beban. Coba bayangkan, sambil mikul beban, kita tidak akan pernah keluar sebagai juara. Karena apa? Karena tenaga kita akan terkuras, habis karena beban yang kita pikul. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bersama dalam pertandingan iman yang kita jalani hari-hari ini loh. Masing-masing kita menjalani pertandingan iman itu, tanggalkan beban. Sekali lagi saya katakan, tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mungkin itu berbicara masalah kelemahan kita. Mungkin itu berbicara masalah dosa-dosa hal-hal duniawi yang masih kita hidupi. Mungkin itu berbicara masalah hal sakit hati. Mungkin itu berbicara masih kita menyimpan dendam, amarah, kebencian kepada orang lain, kepada saudara seiman kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada pendeta kita, atau kepada siapapun itu. Mungkin kau menyimpan kepahitan, tawar hati kepada Tuhan bahkan. Itu tidak menolong. Itu beban dan itu dosa. Itu akan merintangi dan menghalangi dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Dan kita tidak akan pernah mencapai garis akhir dan keluar sebagai pemenang. Karena tenaga kita habis hanya untuk memikul beban itu. Makanya di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-9, Ibu Saudara catat dan nanti dibaca dalam Kolose pasal 3. Di situ ada kata kunci yang menekankan juga untuk menanggalkan beban. Kolose pasal 3 ayat ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, atau keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Loh, itu bertanggalkan itu. Matikan bahkan. Dimatikan. Terus kemudian Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buanglah. Loh. Identik. Sama. Buanglah
tanggalkan, lepaskan, gitu kan? Apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari bibir, mulut, lidahmu. Jangan lagi mendustai, karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Oh, Bapak Ibu Saudara, berarti kehidupan hal-hal duniawi, karakter lama, dosa-dosa, kelakuan, kelemahan, oh, harus ditanggalkan. Matikan dan tanggalkan, karena semuanya itu akan menghalangi dan merintangi pertandingan iman kita. Kita akan bisa bertanding dengan baik. Kita nggak akan bisa mencapai garis akhir. Kita akan habis di tengah jalan. Yang kedua, bertandinglah dengan tekun dalam pertandingan yang diwajibkan. Ayat pertama dalam pasal 12 tadi, bagian selanjutnya, bagian C, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ini menarik. Ada kata kunci, yaitu bertanding dengan tekun. Tekun, ketekunan. Bapak Ibu Saudara, perlombaan, pertandingan wajib kita di dalam iman Kristen itu ternyata digambarkan seperti lari. Ya, pertandingan lari. Tapi ingat, bukan lari cepat, bukan lari jarak pendek yang cuma 100 meter, 200 meter. Yang memang kalau lari, perlombaan lari apa itu pendek, jarak pendek, lari cepat, itu sprint, harus secepat mungkin. Karena cuma 100 meter. Yang menang yaitu siapa yang paling cepat mencapai garis finish, itu yang menang. Atau 200 meter, siapa yang paling cepat. Makanya dengan segala kekuatan diupayakan, dengan segala tenaga sprint yang tercepat. Tapi dalam pertandingan iman kita, bukan siapa yang cepat, karena ini lari maraton, lari jarak jauh. Makanya dalam pertandingan iman Kristen dihubungkan dengan ketekunan. Artinya apa? Yang menang dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita, yaitu mereka yang tekun. Biasanya lari maraton ada pelari-pelari yang ikut lomba yang belum berpengalaman. Oh, mereka lari dulu. Oh, kelihatan langkah awal mereka cepat. Oh, di kilometer awal mereka cepat. Wah, mereka memimpin mungkin untuk sementara. Tetapi tidak lama kemudian mereka kehabisan tenaga. Mereka akhirnya jatuh. Mereka tergeletak. Karena apa? Kehabisan tenaga. Ingat, ini bukan lari jarak pendek. Pertandingan iman ini lari jarak jauh, maraton. Yang dibutuhkan yaitu ketekunan. Ketekunan itu berbicara tentang apa? Berlari dengan konstan, dalam ritme dan kecepatan yang konstan. Tidak perlu harus kita lari cepat, tidak. Tapi tekun. Tekun. Tetaplah berlari. Sekalipun mungkin kelihatan untuk sementara pelan. Dibanding yang lain cepat, kita pelan. Tapi tekun. 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 Nah, ketika kita lari konstan dengan tekun, ya kan? Dijamin kita akan bisa mencapai garis akhir. Karena dalam pertandingan iman bukan berbicara siapa yang cepat yang menjadi pemenang, yaitu siapa yang bertekun sampai akhir. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberi contoh dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ke-8. Di sana Rasul Paulus menggambarkan juga pertandingan imannya seperti lari maraton, ya, lari jarak jauh. Dia berkata seperti ini. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Haleluya. Bertanding dalam ketekunan. Tetap bertahan, tetap sabar, tetap setia, tetap tekun. Oh, terus jalani pertandingan imanmu. Yang ketiga, terakhir,
Fokus kepada Yesus. Dalam pertandingan yang diwajibkan untuk supaya kita keluar sebagai pemenang, fokus, arahkan mata kita tertuju kepada Yesus, jangan kepada yang lain. Karena Yesus akan memimpin kita dalam pertandingan iman ini menuju kesempurnaan. Dan kita nggak akan pernah tersesat. Ketika mata kita tertuju kepada Yesus, kita akan tahu arah dan tujuan. Kita tahu goalnya. Jelas, karena Yesus, kita tertuju kepada Yesus dan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Tetap tertuju kepada Yesus, mata rohani kita fokus kepada Yesus, supaya kita tidak tenggelam. Kalau Petrus pernah berjalan di atas air, matanya ketika tertuju kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika matanya beralih kepada sekelilingnya, dia tenggelam. Tertuju kepada Yesus itu penting supaya kita tetap berada di dalam jalur yang benar, dalam pertandingan yang benar. Kalau kita tidak tertuju kepada Yesus, sekeliling kita dunia memberikan iming-iming, Bapak Ibu Saudara. Sekeliling kita dunia memberi tawaran yang begitu menggiurkan. Kalau mata kita beralih kepada dunia ini, Bapak Ibu Saudara saya akan tenggelam dan tidak akan pernah bisa menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Bila kebenaran ini memberkati kita, tetap kuat, jalani pertandingan imanmu. Masing-masing kita punya pertandingan iman yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Hadapi pertandingan itu, ya, hadapi pertandingan itu dengan menanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, bertandinglah dalam ketekunan. Dan yang ketiga, bertandinglah dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dari iman kepada kesempurnaan dan mencapai garis akhir. Dan ingatlah, ketika Yesus menjalani pertandingan imannya, dia tidak pernah menyerah. Sekalipun Yesus harus jatuh bangun, tapi dia tetap tekun sampai akhir. Ketika kita mengingat pengorbanan Tuhan, ketekunan Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita akan dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang menguatkan kami. Biarlah kebenaran ini menjadi pegangan sandaran bagi kehidupan kami di waktu-waktu yang sulit hari-hari ini. Kami tahu kami harus menjalani pertandingan iman kami yang harus kami lalui. Kami tidak bisa menghindar, kami tidak bisa lari dari pertandingan ini. Kami harus hadapi, tapi kami tahu kami menghadapi pertandingan ini harus menanggalkan beban dan dosa, karena itu begitu merintangi. Kami harus bertanding dalam ketekunan, kesetiaan, tabah, sabar, tetap dekat dengan Tuhan sampai akhir. Dan mata kami tertuju hanya kepada Yesus. Berkati setiap pendengar, berkati setiap sidang jemaat Tuhan, siapapun yang mengikuti tayangan ini, program ini diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, diteguhkan Tuhan sampai akhir dalam pertandingan imannya, sehingga ada mahkota kehidupan yang Tuhan akan sediakan bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan dan anugerah Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam bergemar. Amin.